Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Rabani Septiade Putra serta rekan saya Hilman Muhammad Abiyu. Kami dari kelompok 11 akan sedikit menerangkan tentang hibah, sodako, hadiah, dan qard ijarah. Hibah menurut hukum Islam, hibah adalah hadiah. Tapi menurut bahasa, hibah adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain. Hadiah diberikan saat pemilik masih hidup dan bukan sesudah meninggal. Sehingga prinsip hibah berbeda dengan warisan, sebab hibah merupakan pemberian yang tidak memandang hubungan pernikahan ataupun pertalian darah. Selanjutnya, hibah dalam hukum Islam. Hukum Islam memiliki pandangan yang sama dengan asumsi masyarakat umum selama ini, yaitu hibah atau hadiah dapat diberikan kepada orang lain yang bukan saudara kandung atau suami istri. Rukun dan syarat hibah adalah: 1. Kehadiran pemberian hibah. Barang yang dihibahkan jelas kehalalannya. Akad hibah yaitu serah terima barang hibah antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas. Selanjutnya, sodako. Pengertian secara umum sodako atau sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Istilah lain sedekah adalah derma dan donasi. Surat Al-Baqarah ayat 245 menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan sedekah kepada fakir miskin, kerabat, atau orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharap ridho Allah, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, macam-macam sedekah atau sedekah. Berikut merupakan beberapa jenis sedekah yang bisa kita amalkan sehari-hari. Yang pertama ada tasbih, tahlil, dan tahmid. Kedua, bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarganya. Yang ketiga, sedekah harta atau materi. Selanjutnya, hadiah. Hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Hukum hadiah adalah mubah, artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, syarat-syarat hadiah. Yang pertama, orang yang memberikan hadiah itu sehat akalnya dan tidak di bawah perwalian orang lain. Hadiah orang gila, anak-anak, dan orang yang kurang sehat jiwanya seperti memboros tidak sah sedekah dan hadiahnya. Yang kedua, penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. Yang ketiga, penerima hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan itu tidak sah. Yang keempat, barang yang dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Nah, selanjutnya ada rukun hadiah. Rukun hadiah ada 4. Yang pertama, harus ada pemberi hadiah. Yang kedua, harus ada penerima hadiah. Yang ketiga, harus ada ijab dan qabul. Dan yang keempat, harus ada barang atau benda yang dihadiahkan. Selanjutnya ada hikmah hadiah. Hikmahnya harus menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang dan menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Nah, selanjutnya ada qard dan ijarah. Qard wal ijarah adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Secara umum, al-qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Ijarah dalam bahasa Arab berarti upah atau sewa. Ijarah merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, dan lain-lain. Dalam pengertian lain, ijarah dari ujrah yang berarti upah, yaitu upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu yang tertentu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dalam ilmunya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.